Hai guysku semua, di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita seorang kultivator yang akan bertambah kuat ketika ia tewas dan bangkit dari kematiannya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin mau ingetin terlebih dahulu kalau video ini berisi full spoiler dari komik yang beredar di halayak ramai. Jadi kalau kalian lebih suka baca komiknya secara langsung, bisa buka di situs-situs penyedia komiknya aja ya. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kali ini Jiang Yu pun terlihat sedang menantang beberapa orang yang ingin bertarung dengannya. Kendati demikian, Jiang Yu menyarankan kepada beberapa orang itu untuk tidak terlalu impulsif karena pertengkaran ini bisa membuat seseorang tewas. Sontak Liu Sandao pun menghina Jiang Yu dan menganggapnya takut akan tewas di tempat itu. Di saat yang sama, para anak buah Liu Sandao juga berkata kalau keinginan Jiang Yu untuk mengakui kesalahannya sudah terlambat. Jiang Yu pun nampak tersenyum kecil dan menganggap Liu Sandao dan anak buahnya berpengetahuan sempit. Jiang Yu mengatakan kalau yang akan tewas di tempat itu adalah mereka bertiga. Ketika Jiang Yu mengeluarkan aura momentum kekuatannya, ketiga orang itu tiba-tiba tertunduk tanpa bisa memberikan perlawanan. Liu Sandao pun bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan beberapa orang yang melihat kejadian tersebut terlihat sangat terkejut lantaran mereka tidak menyangka kalau orang-orang dari sekte pedang gila dapat ditundukkan dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan momentum kekuatan. Karena napas kekuatan yang begitu kuat, mereka terlihat sangat penasaran dengan identitas dan tingkat kekuatan Jiang Yu. Jiang Yu rupanya juga masih belum menyangka bahwa orang yang berada di ranah True Material Realm bisa ia robohkan dengan mudah setelah menerobos basis kultivasinya. Kendati demikian, Jiang Yu tidak dapat membocorkan mengenai nafas tulang sejati, lantaran ia khawatir kalau ada master yang sedang mengawasinya di tempat itu. Tak berselang lama, Yu pun melihat para tetua dari kamar dagang Wanzhou yang datang ke tempat itu. Ketiga orang itu adalah penatua ketiga cabang timur, penatua kedua cabang timur, dan tetua kepala kamar dagang Wanzhou cabang timur. Di saat yang sama, beberapa orang juga terlihat sangat terkejut, tak terkecuali dengan Jiang Yu yang menganggap ketiga orang itu terlihat sangat kuat. Untungnya aku menaklukkan Yu terlebih dahulu, kalau tidak aku kemungkinan besar akan bertarung dengan ketiga orang itu. Meskipun ia memiliki tubuh keabadian, namun Jiang Yu takut kalau ia tidak akan bisa melarikan diri. Di sisi lain, ketua kepala kamar dagang Wanzhou rupanya juga menyadari nafas kekuatan Jiang Yu. Di saat yang sama, ia juga terlihat sangat terkejut setelah mengetahui kalau Yu bergabung dengan orang yang tidak dikenal itu. Sontak tetua kepala pun segera memberikan hormat kepada Yu. Di sana ia pun bertanya kepada Yu mengenai biksu muda yang bersamanya itu. Karena tempat itu sangatlah ramai, Yu pun mengajak mereka untuk pergi dan membicarakan masalah ini di tempat lain. Singkat cerita, rombongan itu telah sampai di camp milik kamar dagang Wanzhou. Setelah mereka berkenalan satu sama lain dan saling memberikan hormat, Yu pun dengan segera bertanya mengenai situasi reruntuhan dalam beberapa hari terakhir. Karena mereka semua adalah bagian dari kamar dagang Wanzhou, penatua kedua pun berniat untuk memberikan semua informasi tanpa menutup-nutupinya. Penatua kedua berkata bahwa menurut pengamatannya dalam beberapa hari terakhir, reruntuhan itu mungkin tidak sesederhana rumor dari dunia luar saja. Menurut pengamatan awal, pemilik dari reruntuhan ini adalah seorang kultivator dari alam tertinggi selama hidupnya. Mereka menyelidiki bahkan setelah bertahun-tahun masih ada pelindung penghalang yang kuat di sekitar reruntuhan itu yang menghalangi ruang dan waktu. Tak hanya sampai di situ,
Mereka juga berspekulasi bahwa masih ada bahaya besar di dalam reruntuhan peninggalan tersebut, di mana jika mereka bertindak gegabah, Penatua kedua khawatir kalau hal itu akan menimbulkan bencana besar. Mendengar ucapan Penatua kedua, Yu-er pun terlihat sangat terkejut bahwa bencana tersebut sangatlah besar sampai tidak bisa mereka tangani. Tetua kepala kemudian meyakinkan Yu-er agar ia tidak perlu khawatir karena mereka telah menyusun sebuah rencana dengan memanfaatkan para kultivator yang saat ini sedang bersaing memperebutkan reruntuhan tersebut. Yu-er berpikir kalau mereka hanya perlu memanfaatkan para kultivator rendahan itu untuk mendapatkan pusaka dari reruntuhan tersebut. Maka dengan begitu, mereka juga tidak akan mempunyai pilihan lain selain menjualnya ke kamar dagang Wanzhou. Tetua kepala juga terlihat sangat senang karena mereka akan mendapatkan keuntungan besar tanpa harus berjuang mati-matian. Di sisi lain, Jiang Yu terlihat tersenyum mendengar perkataan mereka. Kendati demikian, Zhang Yun-er tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Jiang Yu. Singkat cerita, ketika berada di luar kamp kamar dagang Wanzhou, Yu-er kembali bertemu dengan Jiang Yu. Di sana wanita itu bertanya, mengapa Jiang Yu masih berada di tempat tersebut. Jiang Yu lalu berkata, kalau dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Namun sebelum itu, Jiang Yu rupanya juga ingin membicarakan beberapa hal kepada Yu-er. Jiang Yu pun berkata kalau sebenarnya ia menyadari bahwa saat ini Yu-er masih belum sepenuhnya dikendalikan oleh benih iblis. Karena itu Jiang Yu pun bertanya mengapa Yu-er tetap diam saja dan tidak memerintahkan para tetua untuk membunuhnya. Sontak Yu-er pun menjawab dengan berkata bahwa meskipun kesadarannya masih belum sepenuhnya dikendalikan oleh Jiang Yu, tapi hidup dan mati Yu-er masih berada di tangannya. Selain itu, dengan tubuh fisik dan keabadian yang dimiliki Jiang Yu, maka akan sangat mudah baginya untuk membunuh Yu-er. Mendengar penjelasan itu, Jiang Yu pun terlihat sangat kagum karena langkah yang diambil oleh Yu-er sangatlah cerdas. Di sana Yu-er pun berkata bahwa selama Jiang Yu berhasil melewati pegunungan itu, maka ia bisa terlepas dari kejaran tanah suci Lingxiao. Maka dari itu Yu-er pun bertanya mengenai langkah yang akan Jiang Yu ambil selanjutnya. Karena itu, Jiang Yu pun berkata kalau ia akan masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Tentu saja Yu-er yang mendengar ucapan tersebut sangatlah terkejut. Bahkan jika kamu memiliki tubuh fisik khusus, akan sangat sulit untuk memastikan dirimu berhasil keluar hidup-hidup, ucap Yu-er. Mengingat, jika Jiang Yu mati, maka hal itu akan sangat menguntungkan bagi Yu-er. Karena Yu-er adalah seorang pengusaha, Jiang Yu pun berniat untuk membuat kesepakatan, di mana jika Yu-er mau memberikan informasi mengenai reruntuhan itu, maka Jiang Yu akan mencabut sebagian larangan benih iblis Yin Yang agar Yu-er tidak kehilangan kesadarannya. Di dalam hati Yu-er, ia sama sekali tidak paham dengan jalan pikiran Jiang Yu. Meskipun Jiang Yu ingin keluar dari pengejaran tanah suci, tapi ia masih tertarik dan berniat untuk masuk ke dalam reruntuhan. Karena itu adalah keinginan Jiang Yu sendiri, Yu-er pun memberikan semua gulungan yang berisi informasi mengenai reruntuhan itu. Alhasil Jiang Yu pun akhirnya menepati janjinya dengan mencabut sebagian larangan dari kutukan tersebut. Jiang Yu ternyata berpikir kalau Yu-er adalah orang yang tidak akan bisa ia taklukkan secara paksa. Maka dari itu, Jiang Yu pun berniat untuk membuat Yu-er mematuhi dirinya secara sukarela. Singkat cerita, Jiang Yu pun akhirnya berniat untuk mempelajari informasi mengenai reruntuhan itu. Singkat aja, malam itu terlihat Jiang Yu sedang membaca gulungan informasi mengenai reruntuhan tersebut. Menurut para kultivator yang berhasil melarikan diri, di dalam reruntuhan itu sama sekali tidak ada kehidupan dan hanya terdapat banyak sekali jebakan dan bahaya. Tak lama kemudian, Zhang Yun-er pun datang menemui Jiang Yu. Akan tetapi wanita itu terlihat sangat malu-malu ketika berhadapan dengannya.
Jiang Yu menganggap kalau Zhang Yun-er ingin mengatakan kalau ia sedang rindu dengan para saudaranya. Di sana Zhang Yun-er pun berkata bahwa sejak mereka memasuki pegunungan itu, tubuhnya tiba-tiba bereaksi secara tidak wajar. Kendati demikian, Jiang Yu paham akan hal tersebut. Ia menganggap kalau kejadian seperti itu sangat wajar dialami oleh seseorang yang sedang bertambah dewasa. Namun Zhang Yun-er terlihat sangat cemas dan meminta Jiang Yu untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Mendengar permintaan tersebut, rupanya membuat si Jiang Yu yang pemberani ini terlihat salting guys. Zhang Yun-er pun berkata bahwa ia tidak masalah kalau Jiang Yu melihatnya di tempat itu. Sontak Jiang Yu pun menjadi semakin tegang hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Di sana Jiang Yu pun akhirnya mempersilahkan Zhang Yun-er untuk menunjukkan hal tersebut jika itu dapat membantunya. Alhasil, Zhang Yun-er kemudian menunjukkan sebuah tanda mirip Trisula yang ada di punggungnya. Jiang Yu pun berpikir kalau ia pernah melihat tanda itu di buku-buku kuno milik sektenya. Zhang Yun-er kemudian bertanya apakah Jiang Yu mengetahui tentang tanda tersebut. Jiang Yu pun berkata kalau ia pernah melihat tanda ini di beberapa buku kuno dari sektenya. Karena itu, Jiang Yu pun bertanya mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Zhang Yun-er lalu berkata kalau ia juga tidak begitu yakin. Namun sejak memasuki pegunungan, Zhang Yun-er sudah merasa tidak enak badan. Ia menemukan tanda itu ketika sedang mandi. Jiang Yu pun berkata kalau ia hanya bisa menebak bahwa Zhang Yun-er memiliki hubungan dengan pemilik dari reruntuhan itu. Karenanya, hanya dengan memasuki reruntuhan, mereka bisa membuka rahasia dari tanda tersebut. Keesokan harinya, di sana terlihat Penatua ketiga mengumumkan kalau pintu dari runtuhan itu telah dibuka untuk seluruh kultivator yang bersiap untuk masuk. Ia juga berkata kalau kamar dagang Wanzhou tidak akan memungut biaya apapun dari tempat itu. Namun jika para kultivator mendapatkan hadiah, kamar dagang Wanzhou bersedia untuk membelinya dengan harga yang pantas. Sontak beberapa orang pun terlihat puas dengan keputusan dari kamar dagang Wanzhou. Di saat yang sama, Penatua ketiga juga mengatakan kalau ia akan memberikan token yang akan membantu mereka. Dengan menghancurkan benda tersebut, mereka bisa dengan mudah kembali ke tempat itu. Alhasil, Penatua kedua pun memerintahkan para kultivator untuk berbaris dan mendaftar jika mereka ingin mendapatkan token tersebut. Di sisi lain, Yun-er ternyata melihat mereka sebagai sekelompok tikus bodoh yang matanya dibutakan oleh keserakahan. Hade, si doi rupanya nggak sadar kalau yang selama ini dibutakan oleh keserakahan adalah dirinya sendiri. Di sana sang penatua pun menyapa Jiang Yu dan bertanya apakah Jiang Yu sangat tertarik dengan runtuhan tersebut. Di sana Jiang Yu pun berkata kalau ia memang sangat tertarik dan mencoba peruntungannya. Yu-er pun bertanya apakah Jiang Yu akan membawa Zhang Yun-er dalam perburuannya kali ini. Ia menyarankan agar Jiang Yu tidak membawanya, dikarenakan Jiang Yu tidak mungkin sanggup untuk melindunginya ketika masuk ke dalam runtuhan. Jiang Yu pun meminta agar mereka tidak perlu khawatir. Tujuan Jiang Yu datang menemui mereka hanya untuk meminjam token saluran luar angkasa. Sontak Yu-er pun terlihat sangat kesal dan menyuruh penatua ketiga untuk menuruti keinginan Jiang Yu. Alhasil sang penatua pun segera memberikan token tersebut. Singkat cerita, Jiang Yu dan Zhang Yun-er pun akhirnya telah masuk ke dalam runtuhan. Jiang Yu menganggap kalau tempat itu sangatlah unik dan luar biasa. Kendati demikian, Zhang Yun-er terlihat bingung mengapa ia tidak melihat orang lain selain mereka. Jiang Yu pun memperkirakan bahwa mereka diteleportasikan ke tempat lain. Jiang Yu juga menyuruh Zhang Yun-er untuk tetap berhati-hati mengingat tempat itu menjadi melambat.
Selain itu, Zhang Yun'er juga harus berhati-hati kepada kelompok lain yang bisa jadi sedang mengawasi mereka. Tak berselang lama, Jiang Yu pun menyadari kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka. Setelah Jiang Yu memberikan sebuah serangan, orang itu pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Jiang Yu kemudian bertanya mengenai identitas dari orang itu dan juga bertanya mengapa ia memata-matai mereka. Namun secara mengejutkan, orang itu sebut saja sebagai Shao Xia malah berlutut dan meminta tolong kepada Jiang Yu agar menyelamatkan hidupnya. Shao Xia juga terlihat sangat ketakutan lantaran Jiang Yu sangatlah kuat meskipun masih terbilang cukup muda. Zhang Yun'er menyadari kalau orang yang di depan mereka saat ini memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Akan tetapi, mengapa ia harus menggunakan trik semacam ini? Sontak, Jiang Yu pun menjadi semakin kesal dan kembali bertanya, mengapa orang itu memata-matai mereka? Sontak, Shao Xia pun berkata kalau ia telah mengatakan semuanya kepada Jiang Yu. Ia juga menganggap kalau Jiang Yu dan Zhang Yun'er adalah dua pahlawan muda yang tidak mengetahui situasi di dalam reruntuhan. Jiang Yu rupanya terlihat sangat tertarik dengan hal tersebut. Alhasil, Shao Xia pun memberitahu kalau kengerian di dalam reruntuhan itu terdapat pada aliran waktu yang berjalan sangat lambat. 1 hari di reruntuhan itu setara dengan 10 tahun di luar. Sontak hal itu membuat Jiang Yu dan Zhang Yun'er sangat terkejut. Zhang Yun'er pun berkata kalau ia pernah mendengar tentang hal semacam itu di dalam legenda debu fana. Ia pun bertanya, apakah tempat ini adalah tempat yang sama dengan negara dongeng tersebut? Jiang Yu rupanya masih tidak percaya, mengingat gerbang negeri dongeng telah ditutup selama puluhan ribu tahun yang lalu. Dan bahkan makhluk tertinggi dan terkuat dari zaman kuno belum pernah memasuki negeri dongeng. Shao Xia pun membenarkan perkataan Jiang Yu. Ia berkata kalau tempat tersebut bukanlah negeri dongeng, namun tempat yang hampir sama dengan negeri dongeng. Ia juga berkata kalau di dunia itu memiliki energi spiritual yang sangat tipis. Meskipun terdapat banyak harta di mana-mana, namun mereka tidak akan memiliki cukup energi spiritual untuk mendapatkannya, bahkan dengan bantuan batu spiritual maupun pil untuk mendukungnya. Selain itu, saluran luar angkasa hanya dibuka selama 3 hari sekali. Dengan kata lain, mereka harus menunggu selama 30 tahun. Jika tidak ada batu spiritual maupun obat, bagaimana mereka bisa bertahan selama itu? Alhasil orang itu pun berpikir kalau keberadaannya saat ini hanya sedang dimanfaatkan oleh kelompok besar yang mengirimnya. Zhang Yun'er pun menyadari kalau tujuan dari Shao Xia memata-matai mereka adalah untuk merebut pil dan batu spiritual. Jiang Yu merasa kalau berita ini sebenarnya telah diketahui oleh Kamar Dagang Wanzhou, namun mereka sengaja menutupinya untuk memancing para kultivator memasuki runtuhan tersebut. Jiang Yu pun berkata kalau rencana Shao Xia memata-matai mereka untuk merampas pil dan batu spiritual bukanlah tindakan yang tepat. Di sana, Shao Xia pun terus-terusan menunduk dan meminta agar Jiang Yu mau menyelamatkannya. Namun Jiang Yu masih khawatir kalau Shao Xia akan berpotensi mengancam nyawa mereka setelah ia kembali pulih. Mendengar ucapan Jiang Yu, Shao Xia pun menjadi sangat ketakutan. Karena itu, ia pun berniat untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Apakah Shao Xia akan tewas di tangan Jiang Yu? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya. Jadi, buat yang udah support channel ini, aku mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya guys. Dan buat yang belum support, kalian bisa support channel ini dengan klik like sebanyak-banyaknya ya. Oke kalau gitu, sampai jumpa di video Mimin berikutnya. Dadah!